Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kita akan mereview Gerinda DCA lagi. Lagi-lagi DCA ya, DCA terus. Bang, kan udah pernah. Iya, emang udah pernah teman-teman. Tapi untuk Gerinda dari DCA itu banyak sekali tipenya ya. Setahu saya lebih dari 5 untuk tipe untuk mesin Gerinda saja ya. Belum lagi mesin-mesin yang lain. Banyak sekali teman-teman. Nah, yang akan kita bahas kali ini untuk modelnya adalah ASM 10 strip 100 ya. Ini lini Gerinda 4 inci dari DCA. Nah, bedanya dengan yang kemarin apa, Bang? Bedanya yang kali ini kita akan bahas ada variabel speed-nya atau ada pengaturan kecepatannya. Untuk harga pastinya karena fiturnya lebih unggul, harganya pasti di atas dari yang kemarin sudah kita bahas. Karena harganya lebih tinggi, kita pasti ekspektasinya bahwasanya performanya juga lebih bagus gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nih ya teman-teman ya. Lagi hujan deras, jadi kalau agak sedikit berisik, ada suara hujan yang masuk, saya mohon maaf. Oke, untuk kemasan produknya, dus yang warnanya khas produk DCA, hijau telur asin. Di sini ada keterangan merek, lalu tipe, dan yang pasti untuk semua produk dari DCA sudah terregistrasi K3L ya. Di sini nih, ada nih nomor registrasinya. Nah, kalau kalian mau tahu apa itu K3L, bisa dicari di internet saja ya. Di googling aja, pasti nanti biar lebih jelas ya. Kalau saya yang menjelaskan takutnya ada yang kelewatan gitu ya, dan terlalu panjang nanti videonya. Pada dusnya ini ada keterangan untuk spek dan juga fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci aja ya. Kita langsung unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Nah, pada paket pembelian ada buku panduan. Biasanya DCA ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya benar ya, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia untuk buku panduannya. Lalu di sini ada kartu garansi. Untuk garansinya ini 6 bulan ya, 6 bulan yang garansi full. Lalu selanjutnya itu potongan harga 30% ya. Nah, ada 2, jadi satunya harap kalian kirim ya, supaya bisa dapat garansi, atau bisa daftar garansi online di DCA. Kalian bisa lihat di Instagramnya ya, nanti saya tampilkan di sini. Lalu ada carbon brush cadangan, diberikan juga. Nggak pelit ya, DCA ini nggak pelit. Hal-hal seperti ini dikasih juga sama mereka. Nah, ini ada blade cover. Lalu ada handle tambahan ya, handle tambahan. Ada kunci. Dan terakhir mesin gerindanya. Udah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, ini dia bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Keren nih bentuknya ya. Warnanya oke ya. Selanjutnya kita bahas build quality. Ini sebenarnya saya malas bahasnya ya, karena untuk DCA produknya bagus semua ya. Selama saya uji produk DCA itu udah banyak sekali saya uji produk DCA, dan untuk build quality belum ada yang mengecewakan satupun. Nah, kita akan jabarkan satu persatu nih ya. Nah, kuncinya aja nih kalian lihat sendiri ya. Tebal sekali ya kuncinya ya. Ini kalau kalian bengkokkan pakai tangan kalian nggak akan sanggup kalian ini. Nah, ini tebal sekali. Lalu untuk blade covernya juga mantep ya. Dicat lagi berwarna abu-abu ya kan. Lalu untuk ketebalan juga oke nih. Untuk handle tambahan, ini dari material bahannya plastik ya. Plastik biasa teman-teman. Tetapi tebal sekali. Di dalamnya ada tulang-tulangnya lagi. Jadi kokoh ya. Ini tebal. Untuk cetakannya juga rapih, tidak ada yang melebar-lebar ya, tidak ada yang terlihat aneh gitu. Biasanya kan kalau gerinda-gerinda murah itu di sini-sininya tuh ada kayak plastik berlebih gitu ya, kurang rapih terlihat. Nah, ini nih mantap nih. Niat. Terakhir, unit gerindanya. Nah, ini ya kalian lihat aja lah ya. Makanya saya katakan saya malas bahas build quality dari DCA ini ya karena bagus ya, udah pasti bagus semua produknya ya. Nah, ini headnya ya, di finishing. Nah, ini ada yang baru nih ya. Saya baru ngeliat nih Gerinda DCA yang untuk spindle locknya ini warnanya diberikan merah seperti ini nih. Detail yang oke nih ya. Nih, ada warna merahnya. Nah, untuk bodinya ya. Nah, kalian lihat aja lah. Nah, kalau kalian biasa gunakan produk Bosch, Makita, atau Magtech, nah, kalian coba sekali-sekali beli DCA dan kalian bandingkan sendiri untuk material bahannya. Nanti kalau saya katakan bagusan DCA atau sama saja, ya nanti kalian bilang, terlalu membagus-baguskan DCA. Enggak, teman-teman. Kalian beli aja produk DCA ini. Kalau kalian memang sudah punya Makita atau Bosch, kalau kalian mau buktikan sendiri, silakan aja teman-teman ya. Saya nggak berani mengatakan lebih bagus DCA ya, tapi kalau disejajarkan, bisa jadi sama untuk material bahannya ya.
Ini pendapat pribadi saya. Kalau kalian tidak setuju ya nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, nih. Untuk kabelnya juga ya. Tebal. Selanjutnya untuk fitur. Fiturnya ini standar lah, standar Gerinda ya. Yang pertama ada handle tambahan di sini yang bisa dipasangkan di kanan dan juga di kiri ya. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah, ini tinggal diputar-putar saja seperti biasa ya. Nih. Lalu ada spindle lock di sini. Ini spindle lock-nya. Di sini ada ventilasi untuk udaranya ya. Nah, ini ada lubang di dalam itu, teman-teman. Jadi dia akan menyedot udara. Nah, di sini masukin sini dan dikeluarkan dari ventilasi di sini nih. Ada di atas dan juga ada di bawah. Nih, di bawah ada juga nih. Ada lubangnya, cuman nggak kelihatan ya, ketutupan karena warna hitam juga gelap. Ini ada lubangnya. Lalu untuk switch on off-nya di sini nih. Dan ini smooth sekali ya, enak sekali nih. Nggak keras. Menyalakan tinggal dorong, untuk mematikan tinggal tekan. Nah, ini dia yang membeda dari yang kemarin. Ada variabel speed-nya ya. Ini nomor 1 sampai dengan nomor max itu nomor 6 lah. Kita anggap aja nomor 6 ya. Maksimalnya di nomor 6. Oke, itu aja ya untuk fitur-fiturnya. Oh ya, ini hampir kelupaan. Ada fitur safety untuk blade cover-nya. Masih biasa ya, pengunciannya menggunakan baut dan mur seperti ini. Masih biasa. Belum seperti Ronix kemarin yang sudah quick release. Itu saya sangat suka sekali tuh pakai quick release, jadi lebih cepat. Selanjutnya untuk spesifikasi, langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi, yang pertama kita akan lihat konsumsi daya listriknya dari kecepatan nomor 1 sampai dengan maksimal di nomor 6 ya. Nomor 1 terlebih dahulu nih. Kita nyalain. Ya, untuk maksimalnya itu di angka 560-an watt ya. Jadi kalau di rumah kalian listriknya menggunakan 450 watt, jelas tidak bisa menggunakan Gerinda ini ya. Selanjutnya kita akan uji RPM maksimalnya dan juga untuk tingkat kebisingan. Untuk RPM di angka 10.296 RPM dan untuk tingkat kebisingan di angka 116 desibel. Jadi lumayan berisik ya untuk Gerinda ini. Ya mungkin tenaganya kuat ya, nanti kita akan coba aja. Ini kecepatan maksimal tadi ya. Penasaran saya, kecepatan nomor 1 berapa RPM-nya? Kita coba ya di kecepatan nomor 1 ya. Kecepatan nomor 1 di angka 4048. Jadi minimumnya di angka 4000-an dan maksimumnya atau maksimalnya di angka 10 ribuan ya. Selanjutnya kita akan uji untuk tingkat getaran.
Emang DCA ini mantap ya. Tingkat getarannya hanya di 1,6 mm per second. Ini termasuk yang oke ya untuk getarannya. Untuk beratnya, include dengan aksesoris, di angka 1,2 kilo ya. Nah tuh di angka segitu tuh. 1,2 kilo. Oke, kita kerja ringan ya. Kita akan motong besi hulu, ketebalannya 0,4 mili. Ini saya langsung gunakan kecepatan maksimal ya teman-teman ya. Suara mesinnya halus, switchnya ini enak sekali untuk diganti-ganti ya, nggak keras. Nih. Sangat mudah teman-teman. Dan putarannya itu dia nggak langsung cepat ya, dia lambat terlebih dahulu, makin lama makin kencang. Tes berikutnya kita akan memoles permukaan cangkul ini. Sudah ada bekas semen-semen ya di sini ya, dan juga ada bekas karat. Saya menggunakan mata batu poles dari brand Simon ya. Ini salah satu yang bagus nih teman-teman. Saya suka menggunakan ini karena bahannya bagus. Kerjanya jadi lebih cepat ya. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya gunakan kecepatan nomor 4 terlebih dahulu ya. Mantap ya, tidak ada loose power ya teman-teman ya. Bisa terkikis semuanya. Mantap. Karena gerindanya ada variable speed, kita akan gunakan untuk mengamplas. Di sini saya gunakan grip ukuran 100 ya. Kertas amplasnya ukuran 4 inci atau padnya ini ukuran 4 inci. Nih ya. Pad ini banyak yang jual ini. Kalau kalian ke toko bangunan banyak yang jual pad seperti ini. Kita akan langsung haluskan. Menggunakan kecepatan nomor 3 agak sedikit berat ya. Kita akan naikkan ke kecepatan nomor 4.
Mantap ya. Pasnya di kecepatan nomor 4 supaya tidak ada terjadi loose power. Kecuali kalian menggunakan grid yang di atas 100 ya. Yang lebih halus bisa mungkin menggunakan kecepatan nomor 3. Nah, kalau menggunakan 100 atau kurang dari 100 kayaknya berat kalau menggunakan kecepatan nomor 3. Saya menggunakan kecepatan nomor 4. Hasilnya nih ya. Halus. Kalau mau lebih halus lagi ya menggunakan. Nah itu tadi teman-teman sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas gerinda dari DCA ini. Untuk tipenya adalah ASM 10 strip 100. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan gerinda ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari segi build quality, ya ini apa yang harus kita komplain ya. Saya sudah sering kali mengulas produk DCA, belum ada yang pernah mengecewakan untuk build quality-nya. Sama, ini juga semua build quality-nya atau semua material bahan yang digunakan pada gerinda ini bagus. Tapi ada satu nih, detail yang saya sukai nih dari DCA. Kalau yang kemarin-kemarin nggak ada seperti ini. Nah, tombol spindle lock-nya ini ada warna merahnya seperti ini ya. Jadi terlihat lebih eye-catching gitu ya, lebih keren. Nah, ini juga nih, diberikan warna merah. Kalau kemarin kan warna hitam biasa gitu aja ya. Jadi terlihat ya biasa-biasa saja. Nah, ini diberikan accent warna merah seperti ini, jadi kelihatan lebih cantik. Tetapi ya ada juga teman-teman kita yang berpendapat ya, kalau produk pertukangan nggak perlu cantik bang, yang pasti bisa digunakan untuk kerja keras. Ya nggak masalah ya, itu pendapat masing-masing. Kalau saya sih suka-suka aja dengan produk yang desainnya keren. Selanjutnya, untuk fitur, semuanya bekerja dengan baik ya, tidak ada masalah. Fitur variable speed-nya juga bekerja dengan baik, tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Lalu untuk spesifikasi menurut saya sih nggak ada masalah juga ya. Pada saat kita uji tadi untuk RPM maksimal di angka 10.000, lalu untuk tingkat getarannya oke sekali menurut saya ya. Gerinda ini mantap untuk tingkat getarannya. Di tangan stabil. Ya, yang menjadi catatan tingkat kebisingan di angka 116 desibel. Tapi menurut saya sih ya tidak mengganggu ya suaranya. Karena suara mesinnya ini halus teman-teman. Jadi tidak mengganggu ke telinga, tidak kasar suaranya. Ya kalau dianalogikan seperti knalpot 4 silinder ya. Suaranya itu walaupun keras tapi merdu di telinga, nggak mengganggu. Ya itu pendapat saya pribadi ya teman-teman ya. Itu pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda ya nggak jadi masalah. Nah, terakhir untuk performanya nih. Untuk performanya juga menurut saya nggak mengecewakan ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin kita ulas ASM 15100, ya untuk performa menurut saya sih ini lebih unggul ya, lebih unggul sedikit. Jadi wajar ya kalau perbedaan harganya itu sekitar 200 ribuan ya. Kalau ini harganya 550 ribuan, kalau yang kemarin kita ulas harganya 330 ribuan. Jadi perbedaan harganya lumayan. Kalau kalian mau gunakan untuk mengamplas ya, kalau menggunakan grid 100 atau grid yang kasar, kalau digunakan di kecepatan nomor 3 menurut saya sih kurang tenaganya. Ada terasa tersendat-sendat. Ya kecepatan nomor 4 ya, nggak ada masalah kalau kecepatan nomor 4. Tapi kalau memang gridnya yang halus, kecepatan nomor 3 saya rasa nggak ada kendala. Dan kalau kalian bertanya, Bang, apakah bisa digunakan untuk poles mobil? Nah, ini saya belum coba ya untuk poles mobil, teman-teman. Tapi saya rasa kalau ada variable speed-nya seperti ini, tinggal ganti pad-nya saja ya. Ya, ini menurut saya pribadi ya, teman-teman ya. Saya rasa bisa digunakan untuk moles mobil. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul, Bang, apakah worth it dibeli? Harganya 550 ribu. Nah, ini pendapat saya pribadi. Kalau kalian memang butuh variable speed-nya, ini oke sekali ya. Harga 550 ribu saya rasa dibandingkan dengan gerinda yang lain dengan kualitas yang sama, ini paling murah. Tapi kalau kalian tidak butuh variable speed-nya, kalian hanya butuh untuk potong-memotong, ya saya rasa mending beli DCA yang harganya 300 ribuan, ASM 15100 kemarin. Karena untuk dari tenaganya sendiri, menurut saya tidak terlampau jauh untuk perbedaannya. Ya itu saran saya pribadi. Jadi kalau kalian memang butuh variable speed, ini cocok. Tapi kalau kalian tidak butuh variable speed, lebih bagus beli yang lebih murah. Perbedaan harganya lumayan, 200 ribuan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.